Kita mau merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat yang ke-9. Kalau sudah dapat, kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini bersama-sama. Karena ayat ini bersangkutan dengan hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama, semua kita bangkit berdiri. 1, 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dengan tema firman Tuhan pada hari ini, Yesus naik ke surga. Dan setiap tahun kita anak-anak Tuhan selalu merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Ayat ini berkata, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Sesudah ia mengatakan demikian, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus menyampaikan perintah kepada murid-murid. Yesus menyampaikan firman kepada para pendengar, termasuk murid-murid. Karena Alkitab dalam 1 Korintus 15 ayat 6 di sana dikatakan, ia menampakkan dirinya sekaligus kepada 500 orang saudara. Jadi menyaksikan Yesus naik ke surga itu bukan hanya rasul-rasul atau ke-12 rasul saja. Bukan hanya murid-murid yang ke-70 murid saja. Tetapi dari 500 orang saudara sekaligus menyaksikan Yesus naik ke surga. Kira-kira Yesus naik ke surga untuk ngapain? Dan sering kita berkata Yesus naik ke surga untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan perkataan ini, kalimat untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa ini menjadi satu tanda tanya bagi anak-anak Tuhan dan menjadi satu cemoohan agama lain bagi orang Kristen, bahwa Tuhannya orang Kristen itu ada di, karena memang kalau Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan, kalau dia pada waktu naik ke surga harusnya duduk di tahta. Tetapi Alkitab mencatat dalam Markus 16 ayat 19 di sana dikatakan Yesus terangkat dan naik ke surga untuk duduk di sebelah kanan Allah. Dan pada waktu Stefanus, murid Tuhan yang pertama martir di perjanjian baru, dalam Kisah Rasul 7 ayat 55 sampai dengan ayat 56, Stefanus berkata begini sebelum dia mati. Aku melihat langit terbuka dan melihat tahta Allah, dan di sebelah kanan Allah itu ada Yesus. Boleh mengerti? Stefanus melihat langit terbuka, melihat surga. Ingat, saya pernah sampaikan di tempat ini, tidak ada manusia yang dapat melihat Tuhan terkecuali dia kalau sudah mau mati, seperti Stefanus. Ya, saya sudah pernah ajarkan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Yang dapat melihat Tuhan itu hanya dalam diri Yesus. Tetapi kalau sudah mau mati, memang itu satu anugerah Tuhan bagi Stefanus. Dan di sana dikatakan dia melihat Yesus berdiri di samping, di sebelah kanan Allah Bapa. Memang Yesus naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kenapa sih? Kenapa enggak langsung balik duduk dalam pangkuan atau langsung duduk di tahta? Orang dia Allah itu, ya. Saya juga pernah berpikir demikian. Bahkan saya sudah tamat sekolah Alkitab, saya juga pernah berpikir nanti juga pada waktu kita diangkat, pada waktu Tuhan Yesus datang kembali, kita hidup bersama Kristus. Bukan berarti tahta itu kosong, tahu maksudnya? Allah itu ada di sana.
dan Yesus bersama kita. Karena Yesus sumber hidup. Mengapa? Di sebelah kanan, karena memang ada tujuan-tujuannya. Setiap pencatatan Alkitab itu semua ada tujuan-tujuannya. Saudara, kalau membaca Alkitab, kalau ada satu pertanyaan dalam Alkitab, jangan kita langsung memutuskan, berarti Alkitab ini tidak benar. Saya sudah pernah sampaikan kepada saudara bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan. Nanti saudara pun akan banyak menemukan di sana kalimat-kalimat yang membingungkan. Makanya kita harus perlu guru. Dan yang menjadi maha guru kita adalah Tuhan itu sendiri melalui rohnya yang kudus. Kenapa? Yesus tidak langsung kembali kepada Allah Bapa itu. Artinya kalau dia kembali ke surga, harusnya dia balik lagi ke dalam diri Allahnya, ya. Tapi dia duduk di sebelah kanan. Alkitab mencatat di dalam kitab Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 2, ayat 3 di sana dikatakan segala sesuatu dijadikan di dalam dia. Segala sesuatu dijadikan Allah itu di dalam Kristus. Segala sesuatu diciptakan, diadakan di dalam firman itu, di dalam Yesus itu. Karena firman itu di dalam Yohanes 1 ayat 14 di sana dikatakan telah menjadi manusia di dalam diri Yesus, manusianya Yesus. Jadi di dalam Yesus segala yang ada diciptakan. Perhatikan baik-baik. Ibrani 1 tadi ayat 3 berkata, ia menopang segala sesuatunya. Jadi ingat, kalau Yesus itu firman itu kembali ke mulutnya Allah, tahu maksudnya ke mulutnya Allah Bapa, berarti segala sesuatunya ada lagi yang menopang? Nah, itu artinya mengerti. Pertama, Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, karena memang Dia yang menopang segala yang ada, segala yang diciptakan. Karena memang dari semula segala yang ada diciptakan di dalam Kristus. Amin. Melalui ini bahasa sekolah minggu, Allah berfirman, nih firman yang keluar dari mulutnya ini semua jadi. Jadi firmannya ini yang menopang. Tahu yang menopang? Tidak seperti film dewa-dewa Yunani. Dewa-dewa Yunani ada yang namanya dewa yang menopang bumi. Katanya begini, saya nggak tahu bagaimana dia menopang bumi. Ya kan? Ada dewa ini, kita tidak percaya. Tetapi segala sesuatunya yang menopang adalah firman Allah. Segala sesuatunya yang menopang adalah Kristus itu sendiri. Jadi jangan nanti kita berpikir, oh berarti Allah kita itu tiga, berarti Yesus itu beda dong dengan Allah. Karena firman Tuhan berkata, Dia sendiri Allah itu, Dia satu. Yesus pernah berkata, aku dan Bapakku adalah satu. Karena memang firman Tuhan juga berkata, di dalam diri Yesuslah seluruh kepenuhan Allah berdiam penuh. Dan Yesus itu atau firman Allah itulah yang menjadi kekuatannya Allah. Dan firman Allah itu yang menjadi hikmatnya Allah. Berarti kalau itu hikmatnya Allah, kalau itu kekuatannya Allah, siapa itu? Dia sendiri, benar? Amin? Dia sendiri. Jadi kalau Yesus itu, kata bahasa sekolah minggunya, kalau Yesus itu kembali ke dalam diri Allah, maka dunia ini hancur. Begitu juga kita manusia. Ayub pernah berkata, kalau ia menarik firman-Nya dari manusia itu, maka matilah manusia. Kalau Tuhan mengambil rohnya dari manusia itu, maka matilah manusia itu. Karena apa? Karena memang firman Allah lah yang menopang segala sesuatunya. Amin. Baik pada waktu Tuhan Yesus nanti datang kedua kali mengangkat kita, Dia yang menopang
menopang segala sesuatu. Itu yang pertama. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, karena dia adalah penopang segala sesuatunya. Karena di dalam dialah diciptakan segala sesuatunya. Amin. Yang kedua, Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Dia sebagai imam besar agung. Tahu maksudnya imam besar? Imam besar itu, kalau saya samakan seperti zaman-zaman sekarang, bisa disamakan seperti ketua-ketua sinodi gereja. Ya, ketua sinodi. Dia orang nomor 1. Cuman karena kita ini Kristen memiliki sinodi, organisasi gereja masing-masing, benar ya? Tapi pada waktu itu tidak ada sinodi-sinodi kalau di zaman orang Israel, ya. Yang ada satu imam besarnya. Itu pun harus dari suku Lewi. Dari suku Lewi, dia kalangan imam dan keturunan imam besar. Tahu maksudnya? Dari keturunan Harun. Harus keturunan Harun ini yang menjadi imam besar. Tetapi hanya Yesus yang menjadi imam besar. Bukan keturunan Harun, bukan keturunan Lewi. Karena dia menjadi imam besar, Alkitab berkata itu menurut peraturan Melkisedek. Melkisedek adalah imam Allah yang maha tinggi. Di dalam kitab Kejadian dijelaskan. Tetapi Yesus menjadi imam besar yang membawa pendamaian antara kita manusia dengan Allah itu sendiri. Karena Yesus telah mati di kayu salib, menjadi anak domba Allah untuk menebus manusia yang percaya tentunya. Amin. Ya. Yang percaya. Yesus menebus manusia, tapi yang mau percaya. Kalau tidak mau percaya, bagaimana mau ditebus orang tidak mau percaya? Benar? Yang mau percaya. Yesus menebus manusia dengan darahnya sendiri. Karena sebelumnya para imam-imam besar mengadakan pendamaian umat Tuhan, dosa umat Tuhan, mendamaikan dengan Tuhan dan mendamaikan dirinya itu melalui darah anak domba tak bercacat. Tapi Yesus sendiri menjadi anak domba Allah. Dia sendiri mempersembahkan dirinya menjadi korban pendamaian antara manusia dengan Allah Bapa. Dia menjadi imam besar. Amin. Yesus naik ke surga menjadi imam besar, menjadi pendamai kita. Tuhan Yesus, bahasa sekolah minggunya, Tuhan Yesus katakan kepada Allah Bapa, sudah saya tebus. Maksudnya dengan darah. Yang ketiga, dalam Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Maksudnya ke surga ya. Sebab jikalau aku tidak pergi, kalau Yesus itu tidak naik ke surga, tidak duduk di sebelah kanan Allah itu, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Aku akan mengutus penghibur. Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah untuk mengutus penghibur. Penghibur maksudnya di sana penolong. Penolong yang dimaksud di sana Roh Kudus, Parakletos, penolong. Siapa yang menjadi penolong? Roh Kudus. Kalau Yesus tidak naik ke surga, Roh Kudus itu tidak turun. Makanya Yesus harus naik ke surga dan Roh Kudus diutus untuk kita. Karena dalam pembacaan kita setelah ia mengatakan semuanya itu, Yesus sampaikan kepada murid-murid dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 ayat sebelumnya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Amin. Amin. Jadi kita harus mau menerima Roh Kudus. Amin. Karena memang Yesus naik ke surga untuk memberikan rohnya kepada kita, supaya semua mengalami kemurahan Allah itu. Amin. Supaya semua menikmati kebaikan Tuhan itu. Selanjutnya, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 2. Yohanes 14 ayat 2 demikian firman Tuhan. Perhatikan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin.
Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, memang untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepada Yesus, terlebih kepada orang-orang yang setia melakukan firman Tuhan. Amin. Yesus menyediakan tempat, kita ini yang membangun. Amin. Dengan apa kita membangun? Tadi saya sampaikan kepada anak sekolah minggu. Dengan apa kita membangun? Dengan amal dan perbuatan kita. Membangun rumah kita di surga. Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Amin. Mari kita bangun rumah kita di sana. Supaya kelak kalau kita nanti sudah bertemu dengan Tuhan, supaya kelak nanti kita diangkat oleh Tuhan ke surga itu, ke tempat yang sudah disediakan itu, kita melihat rumah kita masing-masing sudah sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan. Amin. Karena pekerjaan anak-anak Tuhan itu ada yang seperti kayu, ada yang seperti jerami, ada yang seperti batu, ada yang seperti emas. Tetapi alangkah baiknya kita bekerja buat Tuhan seperti emas. Maksudnya emas itu gambar daripada kemuliaan. Dan emas itu kalau dibakar dia tidak hangus. Kalau kayu masih hangus, jerami pun masih hangus. Mari kita bekerja buat Tuhan, melakukan sesuatu yang berguna, melakukan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita akan membangun rumah kita di surga. Saya pernah mendengar kesaksian anak Tuhan. Dia pernah diangkat ke surga. Kesaksian ini ada kasetnya dulu, sudah saya bagi-bagi. Dari Korea, dia jemaatnya almarhum Yonggi Cho. Dia sudah meninggal. Pada waktu dia meninggal, dia diangkat ke surga. Dan dia melihat di sana rumah yang dikerjakan. Jadi apa yang kita kerjakan di bumi ini berarti kita sedang membangun. Amin. Jadi nanti kalau saudara, kalau tempat saya lebih indah dari tempat saudara, jangan heran. Tapi kalau saudara mau tempat saudara lebih indah dari tempat saya, mari memuliakan Tuhan. Amin. Bukan berarti harus pendeta saudara, bukan harus menjadi penginjil saudara, bukan harus menjadi pelayan saja, tidak. Melayani itu tidak harus menjadi pendeta, tidak harus menjadi penginjil. Banyak hal yang kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Hidup di dalam Tuhan, menjadi terang aja kita sudah memuliakan Tuhan. Itu sudah akan mendapat mahkota yang indah. Mari kita membangun rumah kita di surga. Amin. Karena Tuhan sudah menyediakan tempat kita. Selanjutnya, Yesus naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah untuk menjadi pembela bagi kita. Pembela, tahu maksudnya? Pembela di dalam kitab Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi Yesus itu di sebelah kanan Allah menjadi pembela bagi kita. Tahu maksudnya menjadi pembela? Kalau dalam pengadilan ada pembela, ada pendakwa, ada penuntut. Berarti kalau Yesus menjadi pembela bagi kita, siapa yang menjadi penuntut? Iblis. Ternyata iblis itu sampai sekarang masih mendakwa kita. Buka dalam kitab Wahyu 12 ayat 10. Perhatikan, Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Jadi sampai sekarang iblis itu selalu mendakwa. Iblis itu selalu berkata begini, Tuhan, itu putar-putar itu kan gak benar. Tuhan, putar-putar itu kan orangnya emosian. Tuhan, putar-putar itu kan orangnya begini. Dulu kan dia begini. Kenapa dia dibela-bela Tuhan? Dia selalu mendakwa. Dan karakter mendakwa ini selalu ada dalam diri kita, ditanamkan oleh iblis. Jadi hati-hati kita menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Jangan suka mendakwa orang. Amin. Jangan suka menuduh orang. Jangan suka menghakimi orang. Amin. Itu karakter iblis. Saya sendiri pernah ada orang berkata,
Dulu dia itu nggak benar kok. Sekarang aja dia begini-begini ya. Kita juga mungkin sering pernah gitu ya, melihat orang ya. Dulu dia begini-begini, sekarang aja begini. Itu karakter iblis. Jangan kita mengikuti karakter iblis, amin. Mari kita melihat kebaikan-kebaikan yang dilakukan setiap saudara-saudara kita, amin. Karena apa? Setiap iblis mendakwa begini. Tuhan, saya tahu kok Parulian Luho itu hidupnya begini. Padahal saudara Parulian Luho datang kepada Tuhan Yesus, ampuni saya, tolong saya dalam kemurahan-Mu, ya kan? Makanya pada waktu iblis berkata, Tuhan saya tahu kok hidupnya nggak benar, ya kan? Iblis bilang, datang Yesus bilang, saya sudah tebus dia. Ini buktinya. Tangan saya berlubang paku. Ya. Setiap iblis itu selalu mendakwa kita yang percaya kepada Yesus, tetapi Yesus menjadi pembela bagi kita. Amin. Dia naik ke surga untuk menjadi pembela kita di hadapan Allah. Selanjutnya, dalam Ibrani 1 ayat 13. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kaki. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa sampai musuh-musuhnya menjadi tumpuan kaki. Yesus duduk di sebelah kanan Allah sampai musuh-musuhnya semua menerima penghukuman. Amin. Kita bersyukur punya Allah yang baik. Amin. Kita bersyukur punya pendoa syafaat yang baik bagi kita. Amin. Yesus itu selalu berdoa syafaat bagi kita. Dia berdoa bagi Daniel, dia berdoa bagi tulang Arsalu, dia berdoa bagi Grace. Dan kita pun harus menjadi pendoa syafaat. Amin. 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 Yesus selalu berdoa buat kita. Dia menjadi juru syafaat kita di hadapan Allah. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan, mari menjadi juru syafaat. Karena masih banyak saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita yang belum percaya kepada Yesus, yang belum setia kepada Yesus. Makanya setiap hari, setiap pagi, doakan orang tua, doakan kakak adik, doakan saudara-saudara kita, semua doakan. Bila penting sebut namanya supaya Tuhan menyelamatkan saudara-saudara kita, keluarga kita semua. Amin. Itu namanya menjadi pendoa syafaat. Seperti Abraham menjadi pendoa syafaat bagi keluarganya. Siapa? Lut. Sehingga Lut diselamatkan. Kemungkinan di antara kita ada keluarga-keluarga kita yang ingin masuk dalam penghukuman, tetapi kalau kita berdoa bagi keluarga-keluarga kita, bisa saja mereka tidak masuk dalam penghukuman. Kemungkinan ada keluarga kita yang ingin mendapat celaka, tapi kalau kita berdoa syafaat bagi keluarga kita setiap pagi, setiap malam, Tuhan akan menolong mereka, sekalipun hidup mereka tidak benar. Percaya? Mari kita menjadi berdoa syafaat bagi keluarga kita. Karena apa? Tuhan akan memandang doa kita. Dalam kitab Kejadian, Abraham berdoa syafaat. Dia tawar-menawar kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan sebenarnya mau menghancurkan seluruh Sodom dan Gomora. Tetapi di sana ada Lut, saudaranya Abraham, keponakannya Abraham. Ada Lut dan istri dan anak-anaknya. Dan di Alkitab mencatat, Allah mengingat Abraham. Amin. Mari kita menjadi pendoa syafaat bagi keluarga kita. Allah akan melihat diri saudara. Allah akan memperhitungkan kebaikan saudara. Allah akan memperhitungkan kesetiaan saudara berdoa, kesetiaan saudara beribadah. Sehingga harusnya saudara-saudara kita yang ingin mendapat celaka atau bagaimanapun, atau mendapatkan penghukuman daripada Tuhan sekalipun, kalau kita berdoa bagi mereka, berdoa bagi keselamatan mereka, mereka akan diselamatkan. Amin. Amin. Saya juga berdoa sampai sekarang, sampai hari ini. Ada keluarga-keluarga saya yang sudah meninggalkan imannya. Saya berdoa supaya Tuhan tolong, supaya Tuhan angkat mereka kembali mempercaya kepada Tuhan. Supaya Tuhan pakai sekitar mereka, orang-orang di sekitar mereka, anak-anak Tuhan di sekitar mereka, untuk membawa mereka untuk percaya kepada Yesus. Saudara juga harus demikian. Amin. Makanya Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tadi yang pertama ngapain? Karena dialah yang menopang segala sesuatu. Yang kedua, Yesus naik ke surga sebagai imam besar, pendamai kita dengan Allah. Yang ketiga, untuk mengutus penghibur.
Parakletos, penolong, yaitu Roh Kudus. Selanjutnya, untuk menyediakan tempat bagi kita. Selanjutnya, untuk menjadi pembela bagi kita dari pendakwaan iblis yang malam di hadapan Allah. Dan selanjutnya, menunggu sampai musuh-musuhnya dikalahkan. Sampai musuh-musuhnya menjadi tumpuan kakinya. Sampai musuh-musuhnya mendapat pertolongan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bangga memiliki Allah yang baik. Mari kita bersyukur punya Tuhan yang begitu baik, sudah memberikan dirinya kepada kita untuk menebus kita. Ternyata bukan hanya dibiarkan begitu saja, ditebus dan dibiarkan begitu saja, tidak. Tetapi kita hidup dalam pemeliharaannya, dalam pembelaannya, dan ada rancangan-rancangannya yang indah.